Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Cerita Ainun. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pernahkah kalian merasa dikhianati oleh orang yang paling kalian percaya? Atau mencintai seseorang yang seharusnya tidak bisa kalian miliki? Kisah yang akan kita bahas kali ini adalah tentang cinta, pengkhianatan, dan penyesalan yang mendalam. Sebuah cerita yang mengajarkan kita bahwa tidak semua cinta harus diperjuangkan dan tidak semua luka bisa benar-benar sembuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk support channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Dan kalau kalian punya pengalaman atau pendapat tentang kisah ini, tulis di kolom komentar. Aku bakal baca satu persatu. Siapkan hati kalian, karena kisah ini penuh dengan emosi, air mata, dan pelajaran berharga. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai ceritanya. Matahari sore menyapu rumah kecil itu dengan sinarnya yang hangat. Angin sepoi-sepoi masuk melalui jendela ruang keluarga, membawa aroma teh melati yang baru saja diseduh oleh Bu Sari. Di dalam ruangan, dua saudara perempuan, Kirana dan Rania, duduk berhadapan di sofa. Kirana memperhatikan adiknya yang sejak tadi terus tersenyum tanpa alasan yang jelas. Rania tampak gelisah, memainkan ujung bajunya, tapi bibirnya masih melengkung seperti menahan sesuatu yang ingin segera diceritakan. Kirana menyipitkan mata, mendekatkan wajahnya ke arah Rania. "Kamu kenapa sih? Dari tadi senyum-senyum sendiri, kayak orang yang baru dapat kabar bagus. Jangan bilang kamu habis menang undian belanja gratis?" Rania terkekeh kecil, lalu menggeleng. "Bukan, Kak. Tapi aku memang punya kabar bagus." Bu Sari yang baru saja selesai menuangkan teh ke cangkir ikut menoleh, tertarik dengan pembicaraan kedua putrinya. "Kabar bagus apa, Nak?" Rania menarik napas dalam, berusaha menahan gejolak perasaan yang meluap-luap di dadanya. Namun, melihat wajah ibunya yang penuh perhatian dan kakaknya yang semakin penasaran, ia tak bisa lagi menunda kabar bahagia itu. "Ardi melamarku tadi siang," katanya akhirnya. Sejenak, ruangan itu terasa hening. Kirana memandang Rania dengan mata melebar, seolah ingin memastikan bahwa ia tidak salah dengar. "Apa?" Rania mengangguk cepat, wajahnya berseri-seri. "Iya, dia datang ke kampus, ngajak ngobrol, terus tiba-tiba dia ngeluarin cincin dan tanya, 'Maukah kamu menikah denganku?' Aku sampai bingung, Kak." Kirana mengerjapkan mata beberapa kali, lalu langsung meraih tangan adiknya dengan penuh antusiasme. "Ya ampun, ini beneran? Ardi beneran ngelamar kamu?" Terus, kamu jawab apa?" Rania tertawa melihat reaksi kakaknya yang begitu heboh. "Ya, aku bilang, iya dong." Bu Sari tersenyum haru. Matanya berbinar penuh kebahagiaan dan ia meraih tangan putrinya dengan lembut. "Alhamdulillah, ibu ikut bahagia, Nak. Ardi anak baik, ibu yakin dia bisa membimbingmu dengan baik nanti." Kirana yang masih belum bisa menyembunyikan kegembiraannya, langsung menepuk pundak adiknya dengan semangat. "Aku bener-bener gak nyangka ini bakal terjadi secepat ini. Rasanya baru kemarin kamu curhat soal Ardi pertama kali ngajak kamu makan di kantin kampus. Sekarang kamu malah dilamar." Rania tertawa kecil, mengingat kembali hari-hari itu. "Iya, ya. Waktu itu aku bahkan gak yakin dia suka sama aku. Ternyata dia serius." Kirana bersedekap dan mengangguk-angguk. "Ya, syukur deh. Tapi kamu harus siap ya. Aku bakal sering mampir ke rumah kalian kalau sudah menikah nanti. Jangan usir aku." Rania mencibir sambil mencubit lengan kakaknya pelan. "Ya ampun, Kak. Bukannya doain yang baik, malah ngomong begitu." Bu Sari terkekeh melihat keakraban kedua putrinya yang selalu hangat. "Yang penting kalian tetap rukun. Ini adalah awal kebahagiaan untuk kita semua." Kirana mengangkat cangkir tehnya dengan semangat. "Kalau begitu, kita rayakan selamat untuk calon pengantin."
Rania tersenyum lebar, matanya berbinar penuh kebahagiaan. Terima kasih, Kak. Aku beruntung punya keluarga seperti kalian. Malam itu, mereka bertiga menikmati teh dengan hati yang penuh kehangatan. Kebahagiaan yang sederhana, namun begitu berarti. Rania tahu, ini bukan hanya awal dari perjalanannya bersama Ardi, tapi juga awal dari babak baru dalam hidupnya bersama keluarga yang selalu mendukung dan mencintainya. Pagi itu, Kirana masih merasa lelah setelah perjalanan panjangnya dari luar kota. Matanya masih sedikit berat ketika ia berjalan ke ruang makan, tetapi aroma kopi yang menguar dari dapur membuatnya sedikit bersemangat. Di meja makan, Rania sudah duduk dengan ekspresi ceria, sibuk mengetik sesuatu di ponselnya. Kirana menarik kursi dan duduk di hadapan adiknya, lalu menyesap kopi hitamnya perlahan. Aku baru pulang, dan kamu malah sibuk sendiri sama ponsel, katanya dengan nada menggoda. Rania menoleh dengan senyum lebar. Maaf kak, aku lagi chat sama Ardi. Dia mau mampir ke rumah pagi ini. Katanya mau kenalan sama kak Kirana sekalian. Kirana menelan seteguk kopinya dengan santai. Oh, jadi akhirnya aku ketemu juga sama calon suamimu. Ujarnya tanpa ekspresi berlebihan. Jangan galak ya, goda Rania sambil menyenggol lengan kakaknya. Aku tahu Kak Kirana suka sok jadi bodyguard buat aku, tapi serius. Ardi tuh orangnya baik. Jangan intimidasi dia. Kirana terkekeh. Santai aja, aku cuma mau kenalan. Biar bagaimanapun dia bakal jadi bagian dari keluarga kita kan? Bu Sari, yang sedang menyiapkan sarapan, menoleh dengan senyum lembut. Iya, Kirana. Lagi pula, kalau sudah jodoh, pasti akan dipermudah jalannya. Tak lama kemudian, suara motor berhenti di depan rumah. Rania langsung bangkit dengan antusias. Itu dia, katanya bergegas menuju pintu. Kirana tetap duduk, hanya melirik sekilas ke arah pintu. Dalam hati, ia tidak terlalu memikirkan siapa dan bagaimana sosok Ardi. Yang penting, adiknya bahagia. Namun, ketika pintu terbuka dan Rania menyambut seorang pria dengan senyum sumringah, Kirana tak bisa mengabaikan tatapan pertamanya terhadap sosok tersebut. Di hadapannya, berdiri seorang pria berpostur tegap dengan kemeja putih yang digulung hingga siku. Wajahnya teduh dengan senyum ramah yang terasa begitu natural. Matanya tajam namun hangat, seolah mampu membaca sesuatu yang tersembunyi dalam diri seseorang. Kirana tak bisa menghindari perasaan aneh yang tiba-tiba muncul di dadanya. Ardi, ini Kak Kirana, kata Rania dengan penuh semangat, menarik tangan kakaknya agar mendekat. Ardi mengulurkan tangan, tatapannya tenang tetapi dalam. Senang akhirnya bisa bertemu, Kak Kirana. Rania sering bercerita tentang kakak. Kirana segera tersadar dari lamunannya, membalas uluran tangan Ardi dengan sedikit ragu. Oh, iya, aku juga dengar banyak tentang kamu, ujarnya dengan nada yang ia coba buat setenang mungkin. Saat tangan mereka bersentuhan, ada sesuatu yang aneh bukan dalam arti negatif, tetapi ada kehangatan yang tak terduga. Kirana buru-buru menarik tangannya dan berusaha mengabaikan perasaan itu. Silakan masuk, Ardi, ajak Busari dengan ramah. Ardi melangkah masuk sementara Rania dengan riang menariknya ke ruang tamu. Kirana mengikutinya dari belakang, berusaha tetap bersikap biasa saja meskipun pikirannya dipenuhi kebingungan. Mereka duduk di ruang tamu yang sederhana namun nyaman. Rania, yang begitu bersemangat, mulai menceritakan berbagai hal tentang keluarganya kepada Ardi. Sesekali, Ardi menanggapi dengan tenang, menunjukkan betapa ia memang pria yang santun dan penuh perhatian. Namun, Kirana merasa ada sesuatu yang mengusiknya. Tatapan Ardi sesekali tertuju padanya tidak dalam arti yang mencurigakan, tetapi cukup untuk membuatnya merasa aneh. Entah perasaannya saja atau tidak, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam cara pria itu memandangnya. Kirana mencoba mengabaikannya dan tetap terlibat dalam percakapan. Ia bertanya beberapa hal tentang pekerjaan Ardi dan bagaimana ia pertama kali mengenal Rania. Semuanya terdengar biasa hingga tiba-tiba Rania berseru. Oh iya, aku lupa bilang,
Kak Kirana itu suka menulis loh. Dia sering bikin cerpen atau artikel. Ardi menoleh ke arah Kirana dengan ketertarikan yang tampak tulus. Oh, menarik. Kak Kirana suka menulis tentang apa? Kirana sedikit terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi segera menjawab, macam-macam. Kadang fiksi, kadang opini. Hanya sekadar hobi sih. Ardi tersenyum tipis. Aku juga suka baca. Mungkin suatu saat aku bisa baca tulisan Kak Kirana. Kirana merasa jantungnya berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Ia tidak tahu mengapa, tetapi kata-kata Ardi terasa lebih personal dari yang seharusnya. Aku nggak yakin tulisanku sebagus itu untuk dibaca orang lain. Jawab Kirana dengan senyum kecil, berusaha terdengar biasa saja. Rania tertawa dan menyikut lengan kakaknya. Halah, Kak Kirana aja yang merendah, padahal tulisannya bagus loh Ardi. Ardi hanya tersenyum sambil menatap Kirana, membuatnya semakin merasa aneh. Percakapan terus berlanjut, tetapi Kirana tak bisa menghilangkan perasaan ganjil yang menyelinap dalam hatinya. Tatapan pertama mereka bukanlah tatapan biasa, ada sesuatu yang ia sendiri belum bisa pahami. Namun, ia tahu satu hal. Perasaan itu harus ia simpan sendiri. Tak ada yang boleh tahu. Malam telah larut, tetapi Kirana masih terjaga. Ia duduk di tepi tempat tidurnya, memandangi layar ponsel yang terang di tengah kegelapan kamar. Rania baru saja mengirimkan pesan berisi foto dirinya dan Ardi saat makan malam bersama di sebuah kafe. Wajah adiknya terlihat begitu bahagia. Dan Ardi, pria itu tetap dengan senyum teduhnya yang mulai terasa mengusik hati Kirana. Kirana menghela napas panjang, lalu meletakkan ponselnya di atas meja. Ini nggak benar, gumamnya pelan. Sejak pertemuan pertama, Kirana mulai merasakan sesuatu yang aneh setiap kali melihat Ardi. Ada sesuatu dalam sorot matanya, cara bicaranya, bahkan setiap gerakan kecilnya yang membuat perasaan Kirana tak karuan. Ia benci mengakui hal ini, tetapi ada benih perasaan yang seharusnya tidak pernah tumbuh. Keesokan harinya, Kirana berusaha bersikap seperti biasa. Di meja makan, Rania sibuk bercerita tentang persiapan acara pertunangan mereka yang akan segera diadakan. Kak, aku kepikiran mau bikin acara yang sederhana aja, tapi tetap berkesan. Gimana menurut Kak Kirana? Tanya Rania penuh semangat. Kirana tersenyum kecil, menyembunyikan kegelisahannya. Itu ide bagus. Yang penting suasana hangat dan nyaman buat keluarga kita dan keluarga Ardi. Bu Sari mengangguk setuju. Iya, tidak perlu mewah. Yang terpenting adalah niat baiknya. Rania mengangguk antusias. Aku udah ngobrol sama Ardi soal ini dan dia juga setuju. Kak Kirana nanti bantu aku ya. Kirana terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Tentu, aku bakal bantu sebisaku. Saat itu juga, suara motor terdengar dari luar rumah. Tak lama kemudian, Ardi muncul di depan pintu dengan senyum khasnya. Selamat pagi semuanya, sapa Ardi ramah. Rania langsung bangkit dan menghampirinya. Ardi, pas banget, aku baru aja cerita soal rencana acara pertunangan kita. Ardi tersenyum. Aku percaya apapun yang kamu rencanakan pasti bagus. Kirana menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya. Ia tidak ingin melihat pria ini lebih dari sekadar calon adik iparnya. Namun, semakin ia menolak, semakin sulit rasanya menghindari perasaan yang tumbuh di hatinya. Mereka bertiga akhirnya duduk bersama, mendiskusikan berbagai hal tentang acara yang akan datang. Kirana berusaha mengalihkan pikirannya dengan fokus pada pembicaraan, tetapi sesekali ia menangkap tatapan Ardi yang terasa berbeda. Atau mungkin itu hanya perasaannya saja. Beberapa hari berlalu, dan perasaan Kirana semakin sulit dikendalikan. Setiap kali ia melihat Rania berbicara dengan penuh kasih sayang tentang Ardi, ada rasa bersalah yang menghantamnya. Ia tahu ini tidak boleh terjadi. Suatu sore, Kirana duduk di teras rumah, menikmati teh sambil menenangkan pikirannya. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, tetapi tidak cukup untuk meredakan kegelisahannya. Tiba-tiba suara langkah terdengar mendekat. Ia menoleh dan melihat Ardi berdiri di dekatnya,
membawa 2 botol minuman dingin di tangannya. Aku lihat Kak Kirana sendirian di sini. Mau ditemani? Tanyanya dengan senyum kecil. Kirana ragu sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Boleh. Ardi duduk di kursi sebelahnya dan menyerahkan salah satu botol minuman. Hari ini sibuk? Sedikit, jawab Kirana singkat, mencoba menjaga jarak emosionalnya. Mereka terdiam sejenak, hanya ditemani suara angin yang bertiup pelan. Kak Kirana kelihatan sering melamun belakangan ini, kata Ardi tiba-tiba. Kirana tersentak tetapi segera menguasai diri. Enggak, aku cuma banyak pikiran. Ardi menatapnya sejenak sebelum mengangguk. Kalau ada sesuatu yang mengganggu, kakak bisa cerita. Aku tahu kita belum terlalu dekat, tapi aku selalu siap mendengarkan. Kirana tersenyum tipis, tetapi di dalam hatinya ia ingin berteriak. Ia ingin mengatakan bahwa justru kehadiran Ardi yang membuat pikirannya kacau, bahwa ia takut dengan perasaan yang mulai tumbuh, perasaan yang tidak seharusnya ada. Namun ia hanya berkata, "Terima kasih Ardi, aku baik-baik saja." Mereka kembali terdiam. Namun, di dalam hati Kirana, badai mulai bergejolak. Ia tahu ini bukan perasaan yang bisa dibiarkan berkembang. Namun, bagaimana cara menghentikannya? Hari-hari berlalu, dan Kirana semakin berusaha menekan perasaan yang ia tahu salah. Namun, semakin ia mencoba menjauh, semakin sering pula takdir mempertemukan mereka dalam situasi yang tidak terduga. Ardi, yang awalnya hanya berusaha mengenal calon kakak iparnya, mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya setiap kali berbicara dengan Kirana. Kedewasaan wanita itu, ketenangannya, dan cara pandangnya terhadap hidup membuat Ardi tanpa sadar merasa nyaman berada di dekatnya. Namun, ia tahu ini salah. Ia sudah melamar Rania, tetapi mengapa setiap kali ia berbicara dengan Kirana, ia merasa lebih dipahami? Suatu sore, Kirana baru saja pulang dari tempat kerjanya dan mendapati Ardi sudah berada di rumah, membantu Rania dan ibunya menata beberapa dekorasi untuk acara pertunangan mereka. "Kak Kirana," seru Rania ceria saat melihat kakaknya masuk. "Ardi datang lebih awal hari ini. Katanya mau bantu-bantu." Kirana tersenyum tipis. "Bagus, jadi aku bisa langsung istirahat." Ia berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air. Namun, sebelum ia sempat kembali ke kamarnya, Ardi tiba-tiba muncul di ambang pintu dapur. "Kak Kirana," panggilnya pelan. Kirana menoleh, berusaha tetap terlihat santai meskipun jantungnya berdegup lebih cepat. "Ya?" Ardi ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, "Aku ingin ngobrol sebentar, kalau kakak enggak keberatan." Kirana menatapnya dengan waspada. Ia tidak boleh terus-menerus berbicara secara pribadi dengan Ardi. Ini bisa berbahaya. Namun, tanpa sadar, ia tetap mengangguk. Mereka berjalan keluar ke halaman belakang, di mana suasana lebih sepi. Langit sore berwarna jingga, memberikan nuansa damai yang berbanding terbalik dengan kegelisahan di dalam hati mereka. "Kak Kirana," Ardi memulai, suaranya tenang namun ada sedikit keraguan di dalamnya. "Aku penasaran, apa kakak pernah merasa harus menyembunyikan sesuatu yang seharusnya tidak boleh ada?" Kirana menegang. Pertanyaan itu menusuk tepat ke dalam hatinya. Ia menelan ludah, lalu berkata dengan nada setenang mungkin, "Kenapa tiba-tiba tanya seperti itu?" Ardi tersenyum kecil, tetapi matanya menyimpan sesuatu yang lebih dalam. "Aku hanya ingin tahu, karena belakangan ini aku merasa ada sesuatu yang berubah." Kirana menoleh, menatap mata pria itu. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Kirana semakin sulit bernapas. "Kita nggak boleh seperti ini," ujar Kirana. Akhirnya suaranya lebih pelan dari yang ia maksudkan. Ardi menundukkan kepala. "Aku tahu, tapi aku juga nggak bisa bohong kalau aku merasa nyaman setiap kali ngobrol sama kakak." Kirana memejamkan matanya sejenak. Ini tidak boleh terjadi. Ia harus menghentikan semuanya sebelum semakin jauh. "Aku kakak Rania, Ardi," katanya dengan suara tegas meskipun hatinya bergetar. "Dan kamu calon suaminya."
Ardi mengangguk pelan, tetapi sorot matanya tetap tidak bisa menyembunyikan apa yang sebenarnya ia rasakan. Aku minta maaf, katanya akhirnya. Aku nggak seharusnya berkata seperti ini. Kirana menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan perasaannya. Lebih baik kita berhenti sebelum semuanya terlambat. Ardi menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Iya, sebelum semuanya terlambat. Namun, mereka berdua tahu, kata-kata itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Karena tanpa mereka sadari, rahasia ini sudah mulai tumbuh dan semakin sulit untuk disembunyikan. Malam itu, Kirana duduk di kamarnya, menatap kosong ke arah jendela. Hatinya terasa begitu sesak, seolah ada sesuatu yang menghimpitnya. Ia memejamkan mata, berharap semua ini hanyalah ilusi, bahwa perasaan ini hanyalah kesalahpahaman yang akan hilang seiring waktu. Namun, semakin ia mencoba menepisnya, semakin kuat rasa itu mencengkeram hatinya. Ia menghela napas berat. Ini salah. Ini tidak seharusnya terjadi. Pikirannya kembali ke percakapan sore tadi di halaman belakang. Tatapan Ardi, suara tenangnya, dan kata-kata yang seharusnya tidak pernah terucap. Semua itu terus berputar dalam benaknya. Aku nggak bisa seperti ini, gumamnya lirih. Namun, bagaimana caranya berhenti jika setiap kali ia melihat Ardi, hatinya justru semakin berdebar. Di sisi lain, Ardi pun mengalami kegelisahan yang sama. Ia duduk di dalam mobilnya yang terparkir di depan rumah, menatap kemudi dengan perasaan yang tak menentu. Ia mencintai Rania atau setidaknya, ia yakin begitu. Selama ini, ia melihat Rania sebagai wanita yang penuh semangat, ceria, dan membawa kebahagiaan dalam hidupnya. Namun, mengapa setiap kali ia berbicara dengan Kirana, ada sesuatu yang berbeda? Kirana bukan seperti Rania. Ia lebih tenang, lebih dewasa, dan entah bagaimana, Ardi merasa lebih dipahami saat bersamanya. Ia bisa berbicara tentang apa saja tanpa takut dihakimi. Kirana membuatnya merasa utuh. Ardi menekan dahinya, mencoba menyingkirkan pikiran itu. Aku nggak boleh kayak gini, bisiknya pada dirinya sendiri. Namun ia tahu, hatinya mulai goyah. Beberapa hari kemudian, Kirana berusaha menjaga jarak. Ia sengaja menghindari interaksi dengan Ardi, membatasi percakapan, dan mencari alasan untuk tidak terlibat dalam persiapan pertunangan. Namun, semakin ia menjauh, semakin takdir mempertemukan mereka. Suatu sore, Kirana sedang menata bunga di halaman rumah saat Ardi tiba-tiba muncul dari arah belakang. Kak Kirana, suaranya membuat Kirana tersentak, tetapi ia tetap berpura-pura tenang. Ia menoleh sekilas. Ada apa? Ardi menghela napas, lalu melangkah lebih dekat. Kakak menghindari aku ya? Kirana terdiam, menahan napasnya. Aku nggak tahu apa yang kakak rasakan, tapi aku tahu apa yang aku rasakan. Lanjut Ardi pelan. Kirana langsung menoleh, tatapannya tajam. Ardi berhenti. Aku mencoba, kata Ardi lirih. Tapi semakin aku mencoba, semakin aku sadar bahwa aku jangan lanjutkan. Potong Kirana cepat. Kita nggak boleh begini. Ardi menatapnya dalam, ada kebingungan dan rasa bersalah di matanya. Aku tahu. Tapi apa kakak benar-benar bisa menyangkal semuanya? Kirana mengepalkan tangannya erat. Aku harus, jawabnya tegas meskipun hatinya menjerit sebaliknya. Hening. Tak ada yang berbicara selama beberapa detik. Yang terdengar hanyalah angin sore yang berhembus pelan, seolah mengerti betapa rapuhnya hati mereka saat ini. Akhirnya Kirana menghela napas panjang. Ardi, aku mohon, kita jangan seperti ini. Rania mencintaimu. Dia percaya padamu. Ardi menunduk, merasa bersalah. Aku tahu. Kita harus mengakhiri ini sebelum semuanya terlambat. Lanjut Kirana, suaranya sedikit bergetar. Ardi mengangguk pelan. Baiklah, katanya dengan nada penuh penyesalan. Aku akan mencoba. Namun, mereka berdua tahu, ini bukan perkara mudah. Karena semakin mereka berusaha menjauh, semakin kuat gejolak di hati mereka.
Rania duduk di sofa ruang tamu dengan secangkir teh hangat di tangannya. Ia mengamati ponselnya, membaca kembali pesan yang dikirim Ardi beberapa jam lalu. Maaf, aku nggak bisa datang hari ini, ada urusan mendadak. Pesan yang singkat, terlalu singkat. Rania menggigit bibirnya. Sudah beberapa hari ini Ardi berubah. Dulu, dia selalu bersemangat setiap kali datang ke rumah, membantu mempersiapkan acara pertunangan mereka, bercanda seperti biasanya. Tapi belakangan, Ardi lebih sering menghindar. Tatapannya tidak lagi seteduh dulu. Dan Kirana juga berubah. Kakaknya yang biasanya banyak bercerita kini lebih sering mengurung diri di kamar atau sibuk mencari kesibukan di luar rumah. Rania pernah mencoba bertanya, tapi Kirana hanya tersenyum dan menjawab, lagi banyak pikiran aja. Rania ingin percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Ia mencoba mengusir pikiran buruk yang mulai mengusik hatinya. Namun, firasatnya berkata lain. Suatu sore, Rania memberanikan diri untuk berbicara dengan Kirana. Kirana sedang menata buku di rak ketika Rania masuk ke kamarnya tanpa mengetuk. Kak, aku mau tanya sesuatu, kata Rania sambil melipat tangan di dada. Kirana menoleh dan tersenyum kecil. Tanya apa? Rania menggigit bibirnya, ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, menurut Kak Kirana, Ardi berubah nggak sih? Kirana terdiam sejenak. Loh, kok diam? Tanya Rania, mencoba menertawakan kecanggungan yang tiba-tiba muncul di antara mereka. Kirana buru-buru menggeleng. Enggak, aku cuma mikir, berubah gimana maksudnya? Rania menghela napas. Dia lebih sering menghindar, Kak. Dulu dia selalu excited buat ngobrol soal pertunangan kita. Tapi sekarang kayak ada yang ditahan. Aku tanya dia kenapa, jawabannya selalu gak ada apa-apa. Kirana berusaha menjaga ekspresinya tetap netral. Mungkin dia memang lagi banyak pikiran. Urusan kerja mungkin. Rania menatap Kirana lekat-lekat seolah mencoba membaca pikirannya. Atau mungkin dia lagi menyembunyikan sesuatu, tanyanya lirih. Kirana menegakkan tubuhnya. Rania, aku gak mau mikir yang aneh-aneh Kak, potong Rania cepat. Aku percaya sama Ardi, tapi aku juga ngerasa ada sesuatu yang berubah di antara kalian. Jantung Kirana berdebar kencang. Maksudmu? Rania tersenyum samar, tetapi sorot matanya penuh selidik. Aku nggak tahu pasti, tapi aku harap ini cuma perasaanku aja. Sementara itu, di tempat lain, Ardi duduk di dalam mobilnya, menatap kosong keluar jendela. Ia baru saja menghindari Rania lagi, dengan alasan pekerjaan. Tapi kenyataannya, ia hanya tidak ingin berbohong di hadapan tunangannya sendiri. Ia merasa bersalah. Sangat bersalah. Namun di saat yang sama, ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang semakin kuat setiap kali memikirkan Kirana. Apa yang harus aku lakukan? Gumamnya pelan. Ardi tahu satu hal pasti cepat atau lambat, semuanya akan terbongkar. Dan saat itu tiba, tidak ada jalan untuk kembali. Malam semakin larut, hujan rintik-rintik membasahi kaca jendela kedai kopi kecil di sudut kota. Aroma kopi hangat bercampur dengan udara dingin yang masuk dari celah pintu yang terbuka. Kirana duduk di pojok ruangan, jemarinya menggenggam cangkir kopi yang masih mengepul. Ia menatap keluar jendela, memperhatikan lampu-lampu jalan yang berpendar di permukaan jalan yang basah. Ia seharusnya tidak di sini. Ia seharusnya sudah pulang, menemani Rania menyiapkan undangan pertunangan. Namun, satu pesan dari Ardi mengubah semuanya. Kak Kirana, aku butuh bicara. Kumohon, temui aku. Dan bodohnya, Kirana datang. Tak lama, pintu kedai terbuka. Dan Ardi masuk dengan mantel yang sedikit basah. Pandangan mereka bertemu. Kirana bisa melihat ada sesuatu dalam sorot mata pria, itu keraguan, ketakutan, dan sesuatu yang lain yang mereka berdua tahu tidak boleh ada. Ardi berjalan mendekat, lalu duduk di hadapan Kirana. Hening menyelimuti mereka selama beberapa detik, hanya ada suara hujan yang makin deras di luar. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Ardi akhirnya membuka suara. Kirana tetap menatap keluar jendela, menghindari tatapan pria di hadapannya.
Kita nggak boleh seperti ini, Ardi, ujarnya pelan. Hampir seperti bisikan, aku tahu. Kalau tahu, kenapa kamu masih ngajak aku ketemu? Ardi terdiam. Jemarinya yang masih dingin menggenggam cangkir kopi, seakan mencari kehangatan di tengah kebingungan yang melanda hatinya. Aku udah coba menjauh, Kak. Tapi semakin aku mencoba, semakin aku sadar bahwa aku... Jangan terusin, potong Kirana cepat. Ia menatap Ardi tajam, tetapi suaranya bergetar. Jangan buat semuanya semakin sulit. Ardi tersenyum miris. Tapi kamu juga ngerasain hal yang sama kan? Kirana terdiam. Kata-kata Ardi bagai tamparan baginya. Ia ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa ia tidak merasakan apa-apa. Namun kebohongan itu terlalu besar untuk bisa ia ucapkan. Hujan semakin deras di luar. Kilat menyambar, disusul suara petir yang menggema di langit. Kak Kirana, Ardi menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Aku sayang sama Rania. Aku benar-benar ingin membahagiakan dia. Tapi, kenapa rasanya aku lebih hidup setiap kali ngobrol sama kamu? Jantung Kirana berdegup kencang. Ia tidak ingin mendengar kalimat itu. Ia tidak ingin membiarkan hatinya semakin terperangkap dalam perasaan ini. Kita nggak boleh melanjutkan ini, bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Ardi. Tapi kita juga nggak bisa pura-pura nggak ada apa-apa. Kirana mengepalkan tangannya di bawah meja, berusaha mengendalikan perasaan yang berkecamuk di dalam dirinya. Ardi, aku kakak Rania. Aku orang yang seharusnya melindunginya. Bukan orang yang diam-diam. Suara Kirana tercekat. Ia tidak sanggup mengatakannya. Ardi menatapnya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Lalu, tanpa sadar, ia meraih tangan Kirana di atas meja. Genggamannya erat, penuh keraguan sekaligus keinginan yang terpendam. Kirana tersentak, tubuhnya menegang. Napasnya tercekat saat ia menatap tangan mereka yang kini bersentuhan. Seharusnya ia menarik tangannya. Seharusnya ia berdiri dan pergi, tapi ia tidak bisa. Perasaan yang selama ini ia tekan mulai menguasainya, mengikis logika yang ia genggam erat. Ada kehangatan yang menyusup ke dalam hatinya. Sesuatu yang selama ini ia takut. Ardi, bisiknya hampir tak terdengar. Ardi menggenggam tangannya lebih erat, seolah ingin memastikan bahwa Kirana tidak akan pergi. Aku takut, Kak, katanya lirih. Takut kehilangan perasaan ini, takut kehilangan kamu. Mata Kirana terasa panas. Ia tahu ini salah. Ia tahu tidak seharusnya mereka ada di sini, dalam situasi seperti ini. Kita sudah terlalu jauh, suaranya bergetar. Ardi menatapnya dalam. Kalau begitu, biarkan aku jatuh lebih dalam. Di luar, hujan terus turun, seolah menyamarkan dosa yang mulai tumbuh dalam diam. Malam itu, batasan yang seharusnya tetap ada mulai kabur, dan mereka berdua tahu tidak ada jalan untuk kembali. Malam kian larut, tetapi hati Kirana tak kunjung tenang. Ia berdiri di depan cermin kamarnya, menatap bayangannya sendiri. Tatapannya kosong, dipenuhi pertanyaan dan penyesalan. Ia merasakan sesuatu yang begitu asing, cinta yang salah, perasaan yang tak seharusnya ada. Setiap kali ia mencoba berpaling, semakin dalam ia terjerat. Setiap kali ia mencoba melupakan, semakin kuat ingatannya pada sosok Ardi. Ia menutup matanya, menghela napas panjang. Ini salah, ini sangat salah. Namun, hatinya berbisik sesuatu yang lain. Di tempat lain, Ardi duduk di dalam mobilnya. Lampu jalan memantulkan bayangannya di kaca depan, menciptakan refleksi wajah yang lelah dan bimbang. Ia menatap layar ponselnya, ada pesan dari Rania. Ardi, kamu baik-baik aja kan? Aku ngerasa kamu makin jauh belakangan ini. Ada yang mau kamu ceritain? Ardi meremas setirnya. Hatinya mencelos. Rania merasakan semuanya. Meskipun ia berusaha keras menyembunyikannya, tangannya gemetar saat membalas. Aku baik-baik aja sayang, cuma lagi banyak kerjaan. Aku kangen kamu. Pesan itu terasa hambar. Kosong. Ia tahu itu hanya usaha menyelamatkan situasi, bukan kejujuran. Dan yang lebih menyakitkan adalah,
Ia tidak bisa berhenti memikirkan Kirana. Ardi memejamkan matanya. Apa yang sudah aku lakukan? Keesokan harinya, Kirana berusaha menghindari Ardi. Ia tahu, jika ia terus bertemu dengannya, ia akan semakin sulit untuk keluar dari perasaan ini. Namun, dunia terasa begitu sempit. Di ruang tamu, ketika ia sedang membaca buku, Ardi datang berkunjung. Suasana terasa canggung, seolah ada dinding tak terlihat di antara mereka. Rania menyambut Ardi dengan hangat, tidak menyadari ketegangan yang mengisi udara. Akhirnya kamu datang juga. Aku udah khawatir. Ardi tersenyum tipis, tapi matanya melirik ke arah Kirana yang duduk diam. Kirana mencoba tetap fokus pada bukunya, meskipun ia tahu ia tidak membaca satu kata pun. Kak Kirana, kamu gak kerja hari ini? Tanya Ardi, suaranya terdengar normal, seolah tidak ada apa-apa. Kirana menelan ludah. Gak, aku lagi libur. Mata mereka bertemu untuk sepersekian detik, dan dalam keheningan itu, ada sesuatu yang tak bisa diabaikan. Rania, yang tidak menyadari apapun, tersenyum. Kebetulan banget kan, kita bisa makan siang bareng. Ardi tersenyum canggung, sementara Kirana merasa sesak. Makan siang itu berjalan dalam ketegangan yang hanya mereka berdua sadari. Rania terus bercerita dengan antusias. Sementara, Kirana dan Ardi berusaha menghindari kontak mata. Namun, semakin mereka mencoba mengabaikan perasaan itu, semakin nyata keberadaannya. Malamnya, Kirana duduk di balkon, menatap langit yang gelap. Ia merasa lelah. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk, Ardi. Kita nggak bisa terus begini. Jantung Kirana berdegup kencang. Tangannya gemetar saat membalas. Kirana, aku tahu. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Tak lama kemudian, Ardi membalas. Ardi, aku nggak tahu. Aku hanya tahu satu hal, aku nggak bisa berhenti memikirkan kamu. Kirana menggigit bibirnya, menahan air mata yang mulai menggenang. Dosa ini semakin dalam, dan mereka tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Rania duduk di tepi tempat tidurnya, ponsel di tangan, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia menatap layar dengan perasaan campur aduk bingung, takut, dan sakit hati. Sebuah pesan yang tak sengaja terbuka, membuatnya merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ardi, aku nggak bisa berhenti memikirkan kamu. Kalimat itu terus terngiang-ngiang di kepalanya. Pesan itu bukan untuknya. Dadanya terasa sesak. Jemarinya bergetar saat ia mencoba menelusuri pesan-pesan sebelumnya, mencari tahu kepada siapa Ardi mengirimkan kata-kata yang begitu intim itu. Namun, pesan itu sudah dihapus. Rania menggigit bibirnya. Siapa? Siapa yang Ardi pikirkan selain aku? Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin ini hanya salah paham, mungkin ini hanya pesan lama yang tersisa. Namun, perasaan aneh itu tidak mau pergi. Keesokan paginya, Rania berusaha bersikap seperti biasa. Saat sarapan bersama Kirana, ia sesekali mencuri pandang ke arah kakaknya. Kirana tampak lebih diam dari biasanya. Mata indahnya yang selalu berbinar kini terlihat sayu, seolah ada beban besar yang ia sembunyikan. Kak, Rania akhirnya membuka suara. Kirana mengangkat wajahnya. Kamu baik-baik aja? Kirana tersentak sesaat, lalu tersenyum tipis. Kenapa tiba-tiba tanya begitu? Gak tahu. Aku cuma ngerasa kamu agak beda akhir-akhir ini. Kirana menelan ludah. Aku baik-baik aja, Rah. Mungkin cuma kecapekan. Rania mengangguk pelan, tetapi hatinya tetap gelisah. Ia tidak bisa mengabaikan intuisi yang mulai berteriak di dalam dirinya. Hari itu, Ardi datang berkunjung. Ia tampak seperti biasanya tenang, penuh perhatian, dengan senyum khasnya yang selalu membuat hati Rania menghangat. Tapi kali ini, Rania memperhatikan sesuatu yang berbeda. Saat Kirana masuk ke ruang tamu untuk membawa teh, Ardi spontan menoleh. Gerakan kecil hampir tak kentara. Namun, Rania melihatnya. Matanya menajam saat memperhatikan ekspresi Ardi. Ada sesuatu di tatapannya saat melihat Kirana, dan itu bukan tatapan biasa.
Hatinya mulai berdegup lebih cepat. Ia mencoba menepis pikirannya sendiri. Tetapi bayangan pesan misterius tadi malam kembali menghantuinya. Aku nggak bisa berhenti memikirkan kamu. Siapa yang sebenarnya ada di pikiran Ardi? Malamnya Rania merasa tidak tenang. Ia duduk di ranjangnya, menatap layar ponselnya dengan perasaan berkecamuk. Pikirannya melayang ke beberapa minggu terakhir Ardi yang sering menghindar, Kirana yang lebih banyak diam, suasana aneh yang kerap muncul saat mereka bertiga berkumpul. Potongan-potongan kecil yang tadinya terasa tidak berarti kini perlahan mulai membentuk sebuah pola yang menakutkan. Ia membuka ponselnya dan mengetik pesan untuk Ardi. Kamu jujur aja sama aku, ya? Ada sesuatu yang kamu sembunyikan? Pesan itu terkirim. Rania menunggu, menatap layar ponselnya tanpa berkedip. Beberapa menit berlalu. Tidak ada balasan. Jantungnya terasa semakin berat. Ia mencoba berpikir positif, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanya kecemasan berlebihan. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu sesuatu sedang terjadi dan ia akan mencari tahu kebenarannya. Malam itu, hujan turun deras, seakan langit ikut menangisi hati yang sebentar lagi akan hancur. Rania berdiri di ruang tamu, tangannya mengepal erat, matanya penuh dengan kemarahan yang ia tahan selama ini. Di hadapannya, Kirana duduk di sofa dengan kepala tertunduk, sementara Ardi berdiri tak jauh dari mereka. Wajahnya pucat dan penuh kecemasan, tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Aku mau penjelasan. Suara Rania terdengar serak, bergetar antara marah dan sakit hati. Matanya menatap Kirana dan Ardi bergantian, menunggu jawaban yang mungkin akan menghancurkannya. Ardi membuka mulut, tetapi tak ada kata yang keluar. Kirana, yang sedari tadi diam, akhirnya mengangkat wajahnya. Mata mereka bertemu mata yang dulu, penuh kasih kini, hanya menyiratkan rasa bersalah. Rania, suara Kirana lirih nyaris tak terdengar. Rania merasakan sesuatu mencengkeram hatinya. Sejak kapan? Tanyanya, nadanya datar, tetapi penuh luka. Kirana menggigit bibirnya, menahan air mata yang mulai menggenang. Ia tak sanggup menjawab. Rania beralih pada Ardi. Jawab aku, sejak kapan kalian seperti ini? Ardi menunduk. Napasnya tersengal. Aku nggak tahu, Rania. Aku nggak tahu kapan ini mulai terjadi. Rania tertawa kecil, tetapi bukan tawa bahagia itu adalah tawa pahit seseorang yang hatinya baru saja dihancurkan. Kamu nggak tahu, Ardi. Kamu nggak tahu sejak kapan kamu mengkhianati aku dengan kakakku sendiri. Ardi menutup matanya, meremas rambutnya frustasi. Aku nggak pernah berniat buat ini terjadi. Aku sayang sama kamu, Rania. Aku benar-benar ingin menikah denganmu. Tapi kamu juga jatuh cinta sama Kirana. Kata-kata Rania bagai belati yang menembus dirinya sendiri. Sunyi. Hanya suara hujan di luar yang terdengar seakan mengiringi kehancuran hatinya. Kirana menangis pelan. Aku nggak pernah mau ini terjadi, Rania. Aku sudah berusaha menjauh. Aku sudah berusaha menahan semuanya. Tapi semakin aku berusaha, semakin suaranya tercekat. Rania menatap kakaknya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Jadi kamu lebih memilih menghancurkan aku? Air mata Kirana jatuh. Aku mencintaimu, Rania. Aku nggak mau menyakitimu. Tapi aku juga nggak bisa bohong sama perasaanku. Rania menggeleng, air matanya akhirnya jatuh. Kamu kakakku, Kirana. Aku percaya sama kamu lebih dari siapapun. Aku cerita tentang Ardi ke kamu, tentang kebahagiaanku, tentang impianku untuk menikah sama dia. Dan di balik semua itu, kamu, Rania menutup mulutnya, mencoba menahan isakan. Kirana menangis, merasa ingin berlutut memohon maaf, tetapi ia tahu, tak ada kata yang bisa memperbaiki ini. Ardi mendekati Rania, mencoba menggenggam tangannya. Rania, aku mohon, aku nggak mau kehilangan kamu. Namun, Rania menepis tangannya dengan kasar. Jangan sentuh aku. Ardi terpaku, wajahnya penuh rasa bersalah. Rania menarik napas dalam, berusaha mengendalikan diri.
Aku hanya ingin tahu satu hal. Matanya menatap mereka tajam. Kalau aku nggak tahu tentang ini, kalian akan tetap melanjutkannya di belakangku. Tak ada jawaban, dan bagi Rania, itu adalah jawaban yang paling menyakitkan. Ia tertawa pahit, lalu menghapus air matanya. Aku mengira kita adalah keluarga yang saling menjaga, Kak. Tapi ternyata aku salah. Ia berbalik, berjalan menuju pintu dengan langkah gemetar. Kirana buru-buru berdiri. Rania, tolong, jangan pergi. Rania berhenti di ambang pintu, menoleh untuk terakhir kalinya. Tahu nggak, ujarnya pelan. Kalian nggak cuma menghancurkan hatiku. Kalian menghancurkan semua kepercayaanku. Dengan itu, Rania melangkah keluar, membiarkan hujan mengguyur tubuhnya. Ia berjalan tanpa tujuan, hanya ingin menjauh dari rumah yang kini terasa asing, dari orang-orang yang dulu paling ia cintai, tapi kini paling menyakitinya. Malam itu, dunianya runtuh, dan ia tak tahu apakah ia bisa membangunnya kembali. Hujan masih turun deras ketika Rania duduk sendiri di bangku taman dekat rumah. Pakaiannya basah kuyup, tetapi ia tak peduli. Dingin yang menusuk kulitnya masih kalah dengan perih yang mencabik hatinya. Dadanya terasa sesak. Kepalanya berdenyut dengan begitu banyak pertanyaan yang tak berjawab. Kenapa harus mereka? Kenapa orang yang paling aku percaya malah menghancurkanku? Air mata yang tadi ia tahan akhirnya jatuh bebas, bercampur dengan tetesan hujan. Ia mengusap wajahnya kasar, mencoba menenangkan diri. Namun semua terasa sia-sia. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat di tengah hujan. Rania, ia mengenali suara itu. Perlahan, ia menoleh dan melihat Kirana berdiri di sana. Wajahnya basah entah karena hujan atau air mata. Rania ingin pergi, ingin lari dari hadapan Kirana. Tetapi tubuhnya terlalu lelah, terlalu hancur untuk bergerak. Kirana mendekat dengan wajah penuh kepedihan. Aku nyari kamu kemana-mana. Aku takut kamu kenapa-kenapa. Rania tertawa pahit. Kamu takut aku kenapa-kenapa? Ia menggeleng pelan. Lucu dengarnya. Setelah semua yang kamu lakukan, kamu masih peduli? Kirana menunduk, air matanya semakin deras. Aku nggak bisa nggak peduli, Rania. Aku kakakmu dan aku menyesal. Rania menatap kakaknya dengan mata penuh luka. Menyesal? Menyesal karena ketahuan atau karena benar-benar sadar kalau kamu sudah menghancurkan aku? Kirana menggigit bibirnya, berusaha menahan isakan. Aku nggak tahu gimana cara memperbaiki ini. Aku nggak minta maaf biar kamu memaafkanku sekarang. Aku cuma ingin kamu tahu, aku nggak pernah berniat menyakitimu. Rania menghela napas berat. Tapi kamu tetap melakukannya. Hening. Hanya suara hujan yang menemani mereka. Aku sayang sama kamu, Rania. Lebih dari siapapun di dunia ini, kata Kirana dengan suara bergetar. Kalau aku bisa mengulang semuanya, aku lebih memilih untuk nggak pernah jatuh cinta sama Ardi. Rania tertawa miris. Tapi kamu tetap jatuh cinta kan? Kirana menunduk, tak mampu menjawab. Kak, suara Rania melemah, matanya penuh kepedihan. Aku selalu mengagumi kamu. Aku selalu ingin jadi seperti kamu. Tapi sekarang, aku bahkan gak tahu siapa kamu sebenarnya. Kirana mencengkeram dadanya, seakan rasa sakit itu benar-benar nyata. Aku tetap kakakmu, Rania. Tolong jangan benci aku. Rania menggeleng pelan. Aku nggak bisa, Kak. Aku nggak bisa pura-pura ini semua nggak terjadi. Tangis Kirana pecah. Ia jatuh berlutut di hadapan Rania, memegang tangan adiknya dengan erat. Aku mohon, jangan pergi dari hidupku. Aku nggak sanggup kehilangan kamu. Suaranya penuh keputusasaan. Rania menatap kakaknya yang berlutut di hadapannya. Sesuatu di dalam dirinya terasa hancur. Ia ingin memeluk Kirana. Ia ingin berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi ia tahu itu bohong. Dan Rania bukan lagi gadis yang sama. Perlahan, ia menarik tangannya dari genggaman Kirana. Lalu berdiri. Kamu yang memilih untuk menghancurkan aku, Kak. Jadi, terimalah konsekuensinya. Tanpa menoleh lagi, Rania berjalan pergi meninggalkan Kirana yang masih tersungkur dalam tangisannya. Di tempat lain,
Ardi duduk di dalam mobilnya, kepalanya bersandar di setir. Ia merasa seperti pecundang. Bagaimanapun ia mencoba mencari alasan, ia tahu ia telah mengkhianati wanita yang seharusnya ia jaga. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Rania masuk. Aku nggak tahu apakah aku bisa memaafkan kamu. Tapi aku tahu satu hal, aku nggak akan pernah bisa melihatmu dengan cara yang sama lagi. Ardi menutup matanya, merasakan hatinya semakin berat. Ia mencintai Rania. Ia juga mencintai Kirana. Dan kini, ia harus menanggung luka yang ia ciptakan sendiri. Hujan masih mengguyur kota, tetapi di dalam mobil yang sunyi itu, hati Ardi tenggelam dalam badai yang lebih besar badai yang mungkin tak akan pernah reda.